dan minta doa kepada jemaah, mudah-mudahan operasi istri saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pendakwah sudah mengucapkan ucapan-ucapan yang tak pantas, vulgar, dampak kerusakannya yang luar biasa. Karena semuanya mendengar, teman-teman, dibandingkan dengan orang awam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Jalan Jagat 7. Teman-teman sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin setelah saya membahas tentang Gus Miftah, teman-teman ya, yang katanya punya kunci Ka'bah. Dan kemarin juga saya sudah membantah dengan data-data yang ada bahwa kunci Ka'bah tidak dimiliki oleh sembarang orang, teman-teman. Mau kunci Ka'bah yang dari Nabi Ibrahim ya, yang mungkin masih ada, mau kunci Ka'bah yang sudah tidak terpakai lagi atau akhir-akhir ini diganti, begitulah ya teman-teman ya. Karena kunci Ka'bah itu yang memegang adalah dari salah satu klan di Bani tertentu. Jadi dari Nabi Ibrahim ada salah satu klan yang kemudian dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW untuk memegang kunci Ka'bah, dan itu menjadi turun-temurun sampai sekarang. Nah, tidak mungkin dan mustahil, teman-teman, bahwa Gus Miftah itu punya kunci Ka'bah. Itu halusinasi saja menurut saya. Tidak mungkin. Kemarin juga, teman-teman ya, saya juga membahas tentang kiswah Ka'bah ya. Dan itu pun tidak mungkin, dan itu pun mustahil, teman-teman, bahwa kiswah Ka'bah setelah dipakaikan ke Ka'bah, maka disimpan di suatu tempat yang penjagaannya itu sangat-sangat ketat. Tidak mungkin ya. Orang-orang biasa, orang-orang awam itu mendapatkan kiswah itu, teman-teman. Mustahil juga ya Miftah mendapatkan kiswah yang katanya kiswah Ka'bah, teman-teman. Bahkan di pabrik resminya di Arab Saudi juga tidak mungkin, teman-teman, kemudian membeli dari situ atau pesan dari situ, tidak mungkin. Karena dijaga ketat ya, hanya orang-orang tertentu. Dan kemudian pabrik itu khusus untuk mengganti kiswah yang mungkin sudah rusak atau sobek dan lain sebagainya. Kan waktu hingga 1 bulan. Lebih dari 100 kg emas dibutuhkan untuk mempercantik kiswah dan sudah diolah sedemikian rupa agar tahan lama. Kain hitam untuk kiswah pun tak kalah istimewa karena terbuat dari sutra pilihan yang kuat sehingga tak mudah rusak diterpa cuaca ekstrim di Arab Saudi. Yang kemudian jadi pertanyaan, teman-teman ya, Miftah ini mendapat dari mana? Ya bisa jadi di toko online, karena banyak memang kiswah Ka'bah itu di toko online dan lain sebagainya, teman-teman ya. Bahkan juga di Arab Saudi juga ada, tapi bukan toko yang resmi, bukan pabrik yang resmi, teman-teman. Mungkin toko-toko biasa yang bisa menjual kiswah Ka'bah, mungkin belinya di situ, kemungkinan, teman-teman ya. Tetapi kalau memiliki secara pribadi kiswah asli setelah dipakaikan ke Ka'bah, kemudian kunci Ka'bah, itu mustahil, teman-teman. Dan itu semua, teman-teman, tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Ya, harus orang yang mempunyai otoritas tinggi di kerajaan Arab Saudi. Ini, teman-teman ya, kalau diusut, MUI kalau mau mengangkat ini, bahkan presiden mau mengangkat ini bisa jadi bumerang, teman-teman. Ini Miftah Maulana, atau yang sering disapa oleh sebagian masyarakat dengan panggilan Gus Miftah, bisa dipidanakan, teman-teman, karena menjerumus kepada kebohongan. Nah, ini yang kemudian harus diluruskan, teman-teman ya. Nah, kemudian pada video kali ini, teman-teman, saya menemukan videonya Gus Miftah ya. Gus Miftah tengah menjenguk istrinya yang sedang sakit, teman-teman ya, yang sedang sakit. Nah, ini video lama, entah ini video baru, teman-teman ya. Karena kalau video baru ya kita kemudian saling mendoakan, teman-teman ya. Walaupun terkadang ada hal-hal yang kita tidak cocok kepada Gus Miftah, dari mulai mungkin kata-katanya yang kasar, kemudian halusinasinya yang terlalu tinggi, teman-teman ya. Contoh kemarin punya kiswah Ka'bah, punya kunci Ka'bah, dan sebagainya. Ini yang kita tentang dan kita luruskan, teman-teman. Bagaimana videonya? Di mana Gus Miftah itu menjenguk daripada istrinya di rumah sakit. Saya Gus Miftah minta maaf
saya Gus Miftah meminta maaf ya teman-teman. Ini terlihat teman-temannya bahwa Gus Miftah itu kayaknya masih gondrong, cuman tidak terlihat secara dilihat secara depan ya teman-teman, tidak terlihat, cuman kayaknya dikucir ya teman-teman ya. Ya artinya ini belum lama, video ini belum lama teman-teman. Yang sebesar-besarnya kepada semua jamaah, mobil khusus yang besok seharusnya saya ada safari dakwah di Lampung. Ya, meminta maaf kepada jamaah, terkhusus jamaah di Lampung karena agenda Gus Miftah ada safari dakwah di Lampung. Dari tanggal 15 sampai 17, tapi karena saya harus menemani istri saya dirawat di rumah sakit yang saya harus berada di samping beliau, saya tidak bisa hadir dan minta doa kepada jamaah. Mudah-mudahan operasi istri saya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata operasi teman-teman ya. Jadi istri Gus Miftah ini dirawat di rumah sakit dan membutuhkan penanganan yang intens termasuk dalam hal operasi. Dan mudah-mudahan Bunda segera sehat sehingga saya bisa melanjutkan syiar Islam melalui media dakwah. Sekali lagi mohon maaf karena kami tidak bisa hadir, dan mohon doa untuk istri saya tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai sesama muslim teman-teman ya, kalau ini memang videonya terbaru ya kita doakan karena sesama muslim. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita tidak cocok teman-teman. Ada hal-hal yang mungkin harus diluruskan karena perintah agama jelas teman-teman ya. Jika kita melihat sebuah kemungkaran, maka sebisa mungkin akal kita, hati kita, segenap kekuatan kita itu menolak kemungkaran itu. Entah kemungkaran itu yang lahir dari seorang ustadz, lahir dari seorang kiai, seorang habib. Kalau itu jelas kemungkaran, sebisa mungkin teman-teman kita menolaknya. Ya, serendah-rendahnya penolakan kemungkaran dari manusia adalah lewat hati. Kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman, kita merasa benci terhadap kemungkaran itu. Itu yang perlu kita gunakan di dalam Islam teman-teman ya, karena jelas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam hal ini Gus Miftah teman-teman ya, banyak yang mungkin kemungkarannya lewat ucapannya teman-teman. Karena mungkin ya terlalu lama di jalanan sehingga ucapan-ucapan kotor dibawa ke ranah umum. Karena teman-teman, di ranah umum tidak hanya orang tua, tidak hanya anak muda, bahkan ya teman-teman, cenderung kebanyakan anak kecil. Dan terkadang lelucon dengan Habib Zaidan ataupun ucapannya yang kemudian kadang-kadang menanyakan kepada jamaah, itu diselingi dengan lelucon-lelucon yang menggiring. Atau kemudian saya sebut istilahnya lelucon-lelucon yang vulgar teman-teman ya. Banyak sekali teman-teman ucapan-ucapan lelucon-lelucon yang vulgar, yang tak pantas didengar oleh anak-anak kecil teman-teman, dan tidak pantas juga didengar oleh masyarakat kebanyakan. Jadi dalam hal ini, kalau kemungkaran itu teman-teman masih ada, ya kita sebagai muslim wajib teman-teman ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, karena jelas dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh yang katanya pendakwah itu lebih besar daripada dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang biasa atau orang awam ya. Jadi tidak sebanding. Misalkan ada orang awam yang mungkin berkata kasar dan lain sebagainya, dampak kerusakannya hanya bagi dia teman-teman. Dampak kerusakannya hanya bagi dia. Ya mungkin yang terkena dampak ya temannya lah 1-2. Tapi kalau pendakwah sudah mengucapkan ucapan-ucapan yang tak pantas, vulgar, menggiring masyarakat ke hal-hal negatif di depan masyarakat, di situ didengarkan oleh anak kecil dan lain sebagainya, dampak kerusakannya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena semuanya mendengar teman-teman, dibandingkan dengan orang awam tadi. Jadi dalam hal ini perlu kita luruskan ya, ketika para pendakwah-pendakwah yang kita harapkan ilmunya
Ya, tapi kemudian lelucon-leluconnya malah justru memisahkan kita dengan ilmu pengetahuan. Dikasih waktu 1 jam untuk ceramah, setengah jamnya untuk guyonan, menghina orang, kemudian berkata kasar, dan lain sebagainya. Ini kan tak elok. Ini tak elok. Dan ini yang kemudian menjadi PR penting bagi masyarakat. Ya, kemudian juga PR penting bagi yang sering mengundang teman-teman ya, mengundang Gus Miftah atau Gus yang lain. Usahakan dalam waktu 1 jam atau 2 jam ya, kalau guyon ya standarnya saja guyon. Tidak melarang kemudian kita melarang guyon, nggak boleh. Tidak begitu teman-teman. Terkadang guyon yang kita ketahui teman-teman ya, yang kita tahu guyonan-guyonan itu vulgar, apalagi ketika menanya kepada jamaah perempuan. Ini kebanyakan vulgar teman-teman. Seperti video berikut. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Ya. Iya, dan tangan aja sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh disahari? Kula polos lho Gus. Oh, lah rupamu kayak ngono polos. Tapi santai, enggak, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah benar. Ini kan tidak mendidik kemudian. Dan ini yang kemudian kita luruskan ya, supaya yang mengundang ya lebih tegas lagi untuk mengasih waktu ya untuk berceramah ya. Mungkin kalau ada guyon ya guyon sedikit, guyonan yang standar saja. Karena apa? Karena guyonan yang tidak standar ya, contohnya seperti tadi teman-teman ya, contohnya seperti tadi lah, katanya kan pengajian harus sebisa mungkin menyampaikan ilmu agama Islam dengan baik, jangan kemudian malah justru merusak daripada kaidah-kaidah keislaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.